Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semua, teman-teman dari USIM, dari IAIN Sultan Hamid Gorontalo, dari UIN Surabaya, mahasiswa-mahasiswa saya. Saya lihat juga ada teman-teman dari UIN Sumatera Utara, ada Ustadz Sakti Ritonga. Saya akan menggunakan presentasi pakai bahasa Indonesia saja ya, karena bahasa Inggris saya kurang bagus. Terus ya sekalian biar 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 bahasa nasional kita itu tidak terlupakan dan siapa tahu nanti bahasa nasional kita bisa menjadi bahasa ilmiah sehingga kita bisa percaya diri untuk menyampaikan, menulis dan menyampaikan hasil-hasil penelitian dalam bahasa nasional kita. Dari internet ke majelis ilmu, respon selebriti hijrah terhadap dakwah salafi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena munculnya banyak gerakan-gerakan Islam pasca reformasi di Indonesia. Salah satu gerakan Islam yang muncul dan populer di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 adalah gerakan Salafi. Dan gerakan Salafi ini mendapatkan atensi yang luas dari kalangan kelas menengah Muslim di Indonesia, salah satunya dari teman-teman selebritas hijrah atau hijrah selebritis. Selebriti hijrah itu merujuk kepada sekelompok orang di kalangan selebriti, artis atau penyanyi atau pemusik yang memiliki gairah untuk belajar agama dan mengamalkan agama secara lebih mendalam dari sebelumnya. Ya, dan mereka biasanya mengembangkan activity ke apa kesalehan yang aktif. Eh, Fokus dari penelitian kami sebetulnya pemaparan ini sudah hasil penelitian kami ini sudah terbit, sebagian darinya sudah terbit di jurnal GSIP-nya UGM, Universitas Gadjah Mada, dan Penamas Jakarta. Pertanyaan dari penelitian kami adalah bagaimana selebritas hijrah itu bisa menerima dakwah salafi dan bagaimana mereka merespon dakwah salafi. Apakah apa penerimaan itu bersifat dominan atau masih ada negosiasi atau berupa penolakan. Karena itu, next, kami menggunakan teorinya Hals tentang, bisa dilanjut, tentang encoding decoding, di mana para dai salafi itu bertindak sebagai dai, sebagai pemberi pesan, sebagai subjek yang menyampaikan pesan-pesan, message, kemudian pihak selebritas hijrah itu sebagai mat'u, sebagai pihak yang menerima dari salafi. Nah, dari teorinya Stockhall itu akan muncul tiga respon terhadap pesan. Dalam hal ini akan muncul tiga respon dari kalangan selebritis hijrah terhadap pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh teman-teman dai salafi. Ada dominan hegemonik,
ada juga negosiasi, masih tawar-menawar, pilih memilih, ada juga yang oposisional, menolak, meskipun penolakannya tidak seluruhnya, tapi mungkin sebagian besar ditolak. Nah, kami melakukan penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa selebriti hijrah. Ya, ada beberapa dan 3 di antaranya adalah Tengku Wisnu, Primus Justusio, dan Mei Diana Hutomo. Nah, penelitian ini berlangsung beberapa saat yang kemarin. Selain itu, kami juga menggunakan data-data digital, eh, media-media media baru yang dimanfaatkan oleh para dai-dai salafi, itu kami gunakan untuk menambah data dari penelitian ini. Ya, seperti kita ketahui, teman-teman salafi hijrah, teman-teman salafi itu merupakan pihak yang pertama menggunakan media sosial dalam menyebarkan ajaran-ajarannya. Dari semua kelompok-kelompok Islam, gerakan-gerakan Islam di Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, itu yang paling pertama kali memanfaatkan media baru, YouTube, terus Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, itu adalah teman-teman teman-teman Salafi. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz yang pertama-tama memanfaatkan media baru untuk dakwah. Kemudian juga ada Ustadz Umar Mita dan beberapa Ustadz yang lain. Kemudian mengikuti jejak Ustadz Khalid Basalamah. Di kemudian hari, langkah Ustadz Khalid Basalamah yang berdakwah lewat media baru itu diikuti oleh gerakan-gerakan Islam lainnya, termasuk dari gerakan-gerakan Islam mainstream seperti NU dan Muhammadiyah. Kalau beberapa tahun yang lalu, wacana keislaman di media, di internet itu dikuasai oleh teman-teman Salafi, oleh wacana-wacana ajaran Salafi. Tapi beberapa tahun terakhir ini, teman-teman dari NU dengan NU online dan Muhammadiyah sudah mulai mampu mengimbangi eh, wacana yang tumbuh berkembang dari teman-teman Salafi. Tapi dengan pemanfaatan media baru yang masif di dahulu oleh Ustadz Khalid Basalamah dan teman-temannya dari kalangan teman-teman Salafi, pengaruhnya sangat besar terhadap gerakan-gerakan terhadap pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok kelas menengah Muslim. Di antaranya adalah teman-teman dari selebritis hijrah. Ketika teman-teman selebriti, para artis, para penyanyi, pemusik itu sudah mengalami problem dalam kehidupannya, atau mereka sudah bosan dengan kehidupan yang hura-hura, dengan kemegahan duniawi, mereka mengalami krisis spiritual, terus mereka mencoba mencari payung yang bisa memayungi psikologi dan spiritual mereka, maka cara yang pertama kali mereka gunakan adalah dengan mengakses internet, media digital. Situlah mereka, teman-teman selebritis itu yang sedang bergairah untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, menemukan akun-akun yang dikelola oleh para dai salafi, khususnya Ustadz Khalid Basalamah. Lalu mereka mengikuti pengajian-pengajian, kajian-kajian yang ada di akun-akun ofisialnya Ustadz Khalid Basalamah.
maupun yang tidak ofisial. Nah, mereka kemudian tertarik dan dari pertemuan di media online itu, di media di digital itu, lalu para selebriti hijrah menindaklanjuti, menfollow upi dengan mengikuti kajian-kajian secara offline, pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Umar Mita dan lain sebagainya. Mereka berangkat dari internet, lalu mereka mengikutinya secara offline di tempat-tempat di mana Ustadz-Ustadz Salafi melakukan kajian. Setelah mereka mengikuti kajian-kajian di tempat-tempat di mana Ustadz Salafi melakukan kajian, lalu para selebriti hijrah ini pun kemudian menyelenggarakan pengajian secara mandiri di rumah-rumah mereka, secara private begitu. Nah, dari penelitian kami menemukan ada beberapa respon yang dilakukan oleh kalangan selebritis hijrah terhadap dakwah para ustadz salafi.